Akhirnya kami bisa menyelesaikan pengujian atau konten ini yang kami anggap cukup panjang dan cukup melelahkan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang thermal pasta atau juga disebut dengan thermal compound, thermal grease, ya. Dan ini menjadi topik yang menarik akhir-akhir ini mengingat banyak terjadi perubahan teknologi dan juga karakteristik thermal dari prosesor. Jadi kita ini fokus di prosesor ya. Teman-teman yang mau bertanya tentang GPU lah di notebook, maaf kami tidak akan menjawabnya nanti. Kita hanya fokus pada prosesor desktop saja ini dalam pengaplikasian menggunakan thermal pasta, dan kami sudah menyediakan total 12 dan satu menjadi base dari berbagai merek yang telah dikirimkan oleh para distributornya atau perwakilannya yang ada di Indonesia. Jadi thank you untuk distributor, teman-teman distributor yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan perbandingan ini secara fair dan sesuai menurut metode yang kami anggap valid. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat video ini, kami mohon agar bisa melihatnya dari awal sampai akhir, tidak sepotong-sepotong, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau misperception tentang thermal pasta ini. Oke, mari kita mulai saja. Pertama-tama kita akan berbicara tentang fungsi dari thermal pasta. Thermal pasta ini sebenarnya menjadi filler atau pengisi dari dua bahan yang bertemu. Di sini apa yang bertemu? Kalau kita ngomong prosesor, tentunya bagian dari prosesor yang di masa modern ini sudah menggunakan integrated heat spreader atau biasa kita sebut dengan IHS, dengan bagian dari pendingin. Pendingin itu bisa berupa heatsink, bisa berupa base daripada AIO yang memiliki berbagai macam bahan. Karena kedua bahan ini tadi itu bertemu, ya, dan tanpa adanya thermal pasta, maka akan terjadi yang disebut dengan micro air gap atau celah udara yang timbul. Kenapa? Pertama, karena tidak ada permukaan yang benar-benar rata. Kedua, karena bahan itu sendiri. Ya, dan ketiga, nanti karena pressure. Pressure ini saat kita melakukan mounting pada heatsink, HSF ya, ataupun AIO, ataupun water block yang kita pakai. Tadi kita berbicara tentang celah udara. Udara ini memiliki angka konduktivitas thermal yang rendah, hanya 0,028 watt per meter Kelvin di suhu 20 derajat Celcius. Sehingga pada titik-titik mikroskopis, ya, sekali lagi titik-titik itu tidak bisa kita lihat, atau celah tadi itu ataupun gap tadi itu kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Ini pada level mikroskopis itu akan diisi oleh udara. Tadi kita sudah bilang bahwa konduktivitas udara itu sangat rendah, sehingga yang tertransfer panasnya hanyalah bagian-bagian yang tidak memiliki celah udara. Sehingga transfer panas itu tidak berlangsung secara efektif dan optimal. Disinilah fungsi dari thermal pasta tadi. Dia mengisi celah-celah tadi karena dia menggunakan bahan yang memiliki konduktivitas thermal lebih baik dari udara, maka proses transfer panas bisa berlangsung lebih baik. Bahannya thermal pasta sendiri itu macam-macam. Dan kalau teman-teman perhatikan di website semua vendor thermal pasta, mereka tidak memberikan keterangan yang jelas tentang bahan yang mereka gunakan. Tetapi satu hal yang pasti, bahan-bahan itu bukan merupakan dari satu zat, dua atau tiga zat, tetapi bermacam-macam yang mereka ramu sedemikian rupa dan dianggap oleh vendor ini adalah solusi terbaik untuk menghantarkan panas. Kalau kita berbicara tentang bahan dasarnya, thermal pasta itu terdiri dari bahan-bahan tipikal seperti epoksi, kemudian ada silikon, ada uretan, dan akrilat. Sedangkan bahan pengisi dalam bentuk partikel mikro, karena dia sangat-sangat kecil sekali. Ingat tadi kita kembali ke atas lagi tentang celah-celah udara yang bentuknya sangat mikroskopis. Jadi partikel ini ada mikrokarbon, ada aluminium oksida, ada boron nitrida, ada seng oksida, dan juga ada aluminium nitrida. Ini bahan yang umum. Tetapi bisa saja masing-masing vendor menambahkan lagi bahan yang mereka anggap akan bisa membantu efektivitas dari si thermal pasta yang mereka buat. Kita lanjut ke parameter spesifikasi dari thermal pasta. Pertama kita berbicara tentang konduktivitas thermal. Kita berbicara sedikit tentang teori hukum kedua termodinamika,
yaitu kalor atau panas hanya dapat berpindah dari bagian yang bersuhu lebih tinggi ke bagian yang bersuhu lebih rendah melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Dan ini tidak terjadi sebaliknya. Salah satu cara perpindahan panas seperti sudah disebutkan di atas adalah konduksi. Nah, ini adalah cara umum atau teknik yang umum yang menjelaskan proses perpindahan panas dari prosesor, GPU, IC, integrated circuit ya, atau komponen lainnya yang membutuhkan thermal pasta sebagai bahan filler penghantar panas dari bagian komponen tersebut ke bagian pendinginnya. Sehingga thermal conductivity atau konduktivitas thermal menjadi hal yang penting dan juga tidak penting sebenarnya. Jadi bisa itu penting, bisa juga tidak penting. Yang menunjukkan nilai spesifik material yang digunakan untuk menyatakan kemudahan perpindahan panas. Semakin tinggi angka konduktivitas termal suatu bahan, maka semakin cepat panas akan menyebar dan tentunya akan berbanding lurus dengan semakin baiknya efek pendinginan yang bisa terjadi. Hal berikutnya adalah ketahanan termal atau thermal resistance serta hambatan termal atau thermal impedance. Kalau tadi konduktivitas termal itu adalah angka yang konstan, ya, ketahanan termal bergantung pada ketebalan material dan area perpindahan panas, di mana material itu bersentuhan satu sama lain. Kita misalkan di sini antara IHS dengan bagian dasar dari pendingin yang kita pakai. Namun jika terdapat celah atau bagian yang tidak memiliki keteraturan yang benar-benar rata sehingga menyebabkan bidang kontak itu tidak sempurna bertemu ya. Di sini kita ngomong antara IHS yang ada di prosesor dengan bagian dasar dari pendingin yang kita pakai, maka akan terjadi hambatan termal atau thermal impedance. Dalam thermal pasta ini, thermal impedance atau hambatan termal ini merupakan total jumlah antara nilai hambatan dari material, dalam hal ini adalah thermal pasta yang kita pakai, dengan hambatan dari material tadi yang bersentuhan itu, antara base dari pendingin dengan IHS yang ada di prosesor. Secara teoritis, semakin kecil angka hambatan termal, maka akan semakin baik perpindahan panas. Jadi ini kebalikan dari tadi thermal conductivity. Selanjutnya yang sering kita lihat adalah specific gravity atau berat jenis dan density atau kepadatan. Rasio kepadatan suatu zat terhadap kerapatan bahan referensi tertentu adalah definisi dari berat jenis yang kita tahu. Berkaitan dengan thermal pasta yang kita omongin di sini, referensi material tersebut adalah air. Jika kerapatan relatif suatu zat kurang dari angka 1, maka bahan tersebut akan kurang padat dari air. Artinya dia lebih flow daripada air. Demikian pula jika angkanya lebih besar dari 1, maka dia akan lebih padat dari air. Lalu apa itu density dan hubungannya dengan specific gravity? Kadang-kadang kedua ini disamakan dan ada juga yang memisahkan. Tergantung kita melihat sudut pandangnya dari mana ya. Ini pendapat kami pribadi. Nah, ketika berat jenis tadi ditentukan berdasarkan air di suhu 4 derajat Celcius, maka berat jenis bisa kita samakan dengan kepadatan atau density tadi. Secara teoritis, semakin besar angkanya, maka semakin padat dibandingkan dengan air. Jadi, kekentalan dari thermal pasta itu akan bergantung dari spesifikasi yang tercantum, jika dicantumkan, density atau specific gravity. Tapi sekali lagi, ini tidak menjadi patokan bahwa angka itu sudah tinggi. Karena kenapa? Ada faktor X yang mempengaruhi perubahan kepadatan tadi. Yaitu apa? Temperatur. Jadi kita tidak tahu ketika satu vendor menyatakan kepadatannya atau specific gravity-nya atau density-nya di angka tertentu, itu mereka ukur pada temperatur berapa. Ya. Jadi ini masih sangat relatif angkanya. Kita langsung ke bagian yang menarik. Apa saja yang kami uji? Pertama, kami memiliki beberapa thermal pasta di sini yang akan kami bahas satu-satu, dan juga kami akan tunjukkan bagaimana cara kami melakukan pemasangan thermal pastanya, dan juga kami tunjukkan jejak thermal pastanya di cooler yang kami pakai. Kita mulai dari Cooler Master Gel Pro. Kenapa kami gunakan pasta ini? Pasta ini adalah bawaan dari paket penjualan AIO Cooler Master Flux 360 yang kami pakai sebagai pendingin yang kami gunakan di konten kali ini. Jadi
Ini udah kami jadikan sebagai best test atau best test performance. Nah, bentuknya itu cukup encer atau cair sehingga mudah untuk diratakan. Kami menggunakan teknik perataan pada semua pengujian ya. Jadi kami tidak melakukan titik-titik, tapi kami meratakan. Dan si Master Gel Pro ini cukup enak atau cukup nyaman untuk diratakan di atas permukaan IHS prosesor. Selanjutnya ada dua buah produk dari ID Cooling, yaitu Frost X25 dan Frost X05. Kalau kita bilang dengan Frost X25 dan Frost X05, kedua-duanya memiliki warna yang sama, yaitu abu-abu. Karakternya sama juga, mudah disebarkan di atas permukaan IHS. Dan dari spesifikasi yang tadi kami sudah tampilkan, ini bisa terlihat Frost X25 memiliki angka thermal conductivity lebih tinggi dibandingkan si Frost X05. Harganya juga berbeda. Tentunya yang thermal conductivity tinggi akan lebih mahal dibandingkan yang thermal conductivity-nya lebih rendah. Di website ID Cooling sendiri, kita bisa lihat ada spesifikasi yang cukup lengkap dicantumkan di sana. Ada beberapa angka-angka, ada beberapa spesifikasi yang cukup jelas dicantumkan oleh si ID Cooling itu sendiri. Kedua adalah thermal pasta dari Noctua. Ini kita dikirimkan dua, yaitu NTH1 dan NTH2. NTH1 kami rasa banyak teman-teman yang sudah tahu tentang thermal pasta yang satu ini, sudah cukup lama hadir di Indonesia. Kedua warnanya ini juga sama, ya, abu-abu. Noctua NTH1 itu lebih mudah disebarkan di atas permukaan IHS si prosesor, ya. Sedangkan NTH2 karena dari sisi spesifik berat jenis yang lebih besar masih terhitung mudah untuk disebarkan atau didistribusikan di atas permukaan IHS prosesor, namun tidak seenteng atau segampang NTH1. Dan apalagi setelah terekspos udara dalam cukup 5-10 detik terekspos udara, dia akan langsung berubah, agak lebih sulit untuk disebarkan di atas IHS. Sayangnya di website Noctua, kedua ini tidak memiliki banyak informasi yang detail tentang spesifikasi. Jadi tidak ada informasi yang detail berapa thermal conductivity-nya atau thermal resistance-nya. Ketiga adalah sepasang thermal pasta premium dari Thermal Grizzly. Kalau tadi si Noctua itu asalnya dari Austria, Thermal Grizzly ini negara asalnya adalah dari Jerman. Dikenal sebagai thermal pasta atau thermal pasta yang cukup premium, dan ini dibesut oleh overclocker ternama Roman Hartung atau dikenal dengan julukan Der Bauer. Dia punya YouTube channel juga ya yang cukup terkenal. Dan kita dikirimkan Hydronaut dan Cryonaut. Hydronaut ini kalau kita pasang atau kita aplikasikan di prosesor, dia cukup mudah, warnanya juga abu-abu, ya, lebih gampang ya, sedikit lebih encer. Uniknya dari sisi spesifikasi, Hydronaut itu mampu beroperasi mencapai minus 200 derajat Celcius. Ini membuat Hydronaut mampu digunakan untuk extreme overclocker yang bermain di suhu di bawah 0 derajat Celcius. Karena thermal pastanya tidak mengalami crackling, ya, istilahnya itu crackling di mana dia tidak lagi bisa menghantarkan panas pada suhu tertentu. Sedangkan satu lagi adalah Cryonaut. Ini lebih umum lagi digunakan oleh para extreme overclocker karena secara temperatur dia mampu hingga minus 250 derajat Celcius. Cryonaut memiliki ya kekentalan atau kepadatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Hydronaut. Jadi agak lebih kita harus lebih berusaha untuk bisa menyebarkannya di atas IHS prosesor. Ini sejalan dengan spesifikasi viskositas dan berat jenis yang tercantum di websitenya. Berikutnya adalah vendor thermal pasta yang juga dari Jerman. Negaranya sama dengan si Thermal Grizzly, yaitu Arctic MX4 dan MX6. MX4 saya rasa tidak perlu panjang lebar. Ini salah satu thermal pasta yang sangat populer, sehingga banyak dipalsukan juga, ya. Dan kalau kita lihat karakternya, dia mudah disebar dan lebih encer. Ini adalah salah satu ciri khas dari MX4.
Sedangkan si MX6 ini baru hadir di akhir tahun 2022 yang lalu, jadi masih fresh from oven ini. Karakteristiknya juga hampir sama dengan MX4, warnanya juga sama, berwarna abu-abu, dan sepertinya MX6 ini akan menggantikan MX4. Sebenarnya ada MX5, tapi MX5 ini waktunya cuma sangat singkat sekali, sekarang sudah di-discontinue dan kita tidak bisa lagi menemukannya dia di market ya. Keduanya juga tidak memiliki spesifikasi yang detail di websitenya Arctic itu sendiri. Jadi sangat minim sekali informasi tentang kedua thermal pasta dari Arctic ini. Berikutnya thermal pasta yang cukup populer juga di kalangan overclocker, yaitu Kingpin atau KPX. Ini besutan overclocker kelas dunia juga yang namanya Vince Lucido atau dikenal dengan nama Kingpin, makanya dia berikan nama produknya ini adalah Kingpin juga. Unik, ini salah satunya thermal pasta yang berwarna biru yang kami uji kali ini. Karakternya agak sulit untuk disebarkan, ya. Dan hebatnya lagi, ini Kingpin ini penuh rahasia. Satu pun tidak ada informasi tentang spesifikasi yang ada di website. Tapi dia bisa populer. Ajaib kan? Nanti kita lihat seberapa apa sih performanya dibandingkan yang lain. Jadi nggak banyak yang bisa kita ngomongkan tentang si Kingpin ini untuk saat ini. Terakhir adalah thermal pasta dari Cooler Master. Cooler Master ini mengirimkan dua, yaitu Cryofuse dan Cryofuse Violet. Jadi eranya si Master Gel itu sekarang sudah digantikan oleh Cryofuse ya. Ini menurut kami. Di atas kertas kalau kita lihat spesifikasinya, Cryofuse, kita ngomong Cryofuse itu memiliki angka thermal conductivity tertinggi yang tercatat, yaitu 14 watt per meter Kelvin. Sedangkan si Violet itu memiliki angka 12,6 watt per meter Kelvin. Perbedaannya lagi, Violet ini berwarna unik, unyu-unyu. Warnanya itu ungu, sedangkan si Cryofuse itu warnanya abu-abu, sama seperti kebanyakan thermal pasta. Dan tentunya kedua harganya itu berbeda ya antara Cryofuse dengan Cryofuse Violet. Karakter keduanya ini cukup kental dan agak sulit untuk disebarkan, dan ini mungkin akan membutuhkan volume dari thermal pasta itu lebih banyak ya. Terutama yang Violet. Violet ini ya cukup menantang, dan apalagi ketika dia sudah terekspos dengan udara, dia akan menjadi lebih kental lagi. Ini dari sisi ketika kita mau mengaplikasikannya ke prosesor. Pengujiannya yang kami gunakan adalah spesifikasi AMD Ryzen 9 7900X, motherboard B650E Aorus Tachyon, memori S-Power DDR5 6200 C34 16GB x2 yang kami enable expo-nya. Kemudian power supply Cooler Master MWE Gold V2 1050W. Pendinginnya tadi kami sudah informasikan, Cooler Master Flux 360, yang kami ganti kipasnya dengan 3 buah kipas Cooler Master Masterfan SF 120M. Kemudian metode pengujiannya itu akan kami diamkan idle 1 menit, dan itu sudah ke-record ya, idle 1 menit sudah record. Kemudian kami jalankan Cinebench R23 selama 10 menit, di sini adalah tes throttling. Kemudian setelah selesai itu kami diamkan lagi idle 1 menit hingga temperatur itu turun, dan ini masih masuk dalam record. Dan kemudian total dari tes run ini totalnya sekitar 12 menit pas. Sedangkan setting dalam konten ini atau dalam pengujian ini adalah di BIOS kami akan melakukan set performance bung. Ini ada sebuah fitur unik dari motherboard Aorus yang berbasis AM5. Kami set di level 3 di BIOS dengan limit temperatur di 90 derajat Celcius. Tadi kami juga udah katakan enable Expo DDR5 6200, latensi CL34 ya. Kemudian ketiga fan di radiator tuh di set pada angka maksimum, jadi dia akan konstan di sekitar 2000 rpm ya, plus minus 10%-nya ya. Pump dari AIO-nya itu juga kita set pada maksimum speed, jadi dia akan berputar selalu maksimum baik itu saat idle maupun full load, supaya kita mengeliminasi faktor perubahan dari pendinginan akibat perubahan putaran kipas ataupun rotasi dari pompa. Dan suhu ruangan kami jaga di angka 24 derajat Celcius. Oh ya, kami juga hampir lupa bahwa pada setiap pengujian thermal pasta, ketika kami mengganti thermal pasta antara yang A dengan yang B misalnya, kami selalu bersihkan dengan menggunakan Arctic MX Cleaner ini. Jadi thanks to Arctic yang sudah memberikan tisu magic ini, sehingga kami bisa membersihkan thermal pasta ini jauh lebih baik dan jauh lebih bersih.
Kami sedikit berbicara tentang performance bung yang ada di motherboard Aorus. Ini akan otomatis melakukan peningkatan performa, khususnya pada multi-core performance, tanpa mengurangi PBO. Jadi PBO-nya itu tidak akan turun, ya, seperti biasa kalau kita melakukan overclocking secara manual di AM5 atau di Ryzen pada umumnya. Dengan mengatur si performance bung ini bisa mengatur V-core pada angka-angka yang ideal. Nah, ini ada logiknya sedikit yang bermain yang dibuat oleh si Aorus. Ini juga akan menjaga prosesor power package berada pada angka yang tidak akan lebih dari 205 watt. Nanti kita akan lihat hasilnya. Dan kalau kita bandingkan dengan default ya, tanpa performance bung itu di angka 200 watt. Kita mengambil pengukurannya dengan Cinebench R23 selama 10 menit dengan performance bung level 3 dengan limit 90 derajat. Di sini kami tunjukkan bukti bahwa performance bung level 3 itu lebih baik dari default BIOS. Kita lihat grafiknya menunjukkan angka rata-rata kalau default itu hanya di angka 5068 MHz, sedangkan dengan performance bung level 3 itu rata-rata di 5218. Sedangkan kalau kita lihat PBO-nya itu bahkan performance bung sedikit lebih tinggi dibandingkan default BIOS yang ada. Yaitu selisihnya ya nggak banyak, selisih beberapa megahertz saja. Tapi ini membuktikan bahwa PBO tetap berjalan di settingan performance bung ini. Kalau kita lihat lebih detail lagi di V-core, V-core ini akan mempengaruhi temperatur dari si prosesor. Rata-rata V-core itu hanya ada di angka yang hampir sama antara performance bung level 3 dengan default BIOS, tetapi memiliki performance lebih tinggi, tadi kita lihat ya. Sedangkan di maksimum PBO-nya, performance bung memiliki angka yang jauh lebih rendah dibandingkan kondisi default. Kita langsung saja ke hasil pengujian Cinebench R23 throttling test 10 menit. Kami tampilkan grafiknya. Oke, di sini kita ambil nilai dari maksimum, kemudian average atau rata-rata selama 12 menit tersebut, dan juga ada nilai idle. Nah, bagi kalian yang suka melihat nilai-nilai idle, ya di situ ada jawabannya thermal pasta mana yang akan kalian senang. Bagi yang senang menanyakan idle-nya berapa, silahkan dilihat. Tetapi kalau teman-teman bisa lebih detail melihat, ada sesuatu yang memang berubah sedikit memang, tapi jelas terlihat ada 3 thermal pasta yang hampir mirip dari sisi performanya, yaitu CryoFuse, kemudian Kingpin Cooling KPX, dan Thermal Greasy Cryonaut. Mereka lebih stabil di average, ya, bisa menahan load sehingga menghasilkan temperatur yang relatif. Sekali lagi saya katakan relatif karena perbedaannya tidak begitu banyak seperti yang kita duga. Bahkan kami sendiri juga tidak menduga kalau hasilnya seperti ini. Bahkan kalau kita lihat secara standarnya, kalau kita menggunakan thermal pasta bawaan dari si Flux 360 yaitu Master Gel Pro, ya hasilnya juga cukup oke gitu. Maksimum di 88, kemudian rata-rata di 79, dan idle-nya ada di 35. Nah, di bagian atas dari grafik yang kami tampilkan itu adalah kondisi default BIOS, itu sebagai referensi kita ya untuk melihat bagaimana performa temperaturnya. Jadi hasil secara temperatur ini tidak jauh banyak berbeda, tapi sekali lagi kami tidak mau menyimpulkan mana yang terbaik. Silakan teman-teman melihat dari hasil grafik yang kami tampilkan ini. Temperatur oke, cukup rendah misalnya, dan apakah itu inline dengan performa? Di sini kami tampilkan skor dari Cinebench R23 test throttling 10 menit multi-core. Pada bagian atas kami lagi-lagi membuat reference score dengan menggunakan BIOS default di angka multicore-nya 29 ribuan ya. Sedangkan kalau kita aktifkan performance bung level 3 dengan limit temperatur di 90 derajat, kita dapatkan angka di atas 30 ribuan. Semua tes menunjukkan semua angkanya di atas 30 ribuan. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam skala lebih detail lagi, ada 2 thermal pasta yang berada di bawah, skornya ada di bawah dari si Master Gel Pro sebagai best test kita, yaitu NT-H1 dari Noctua dan Frost X05 dari ID Cooling. Sedangkan yang outstanding ini, meskipun ya sekali lagi skornya itu tipis-tipis banget ya. Tertinggi itu ada di Cryonaut, kemudian Kingpin KPX, dan CryoFuse Violet dengan selisih tidak begitu jauh dengan CryoFuse yang memiliki thermal conductivity lebih tinggi. Jadi antara Violet dan CryoFuse
Di sini terbukti dengan thermal conductivity sedikit lebih tinggi, selisih 1,6 watt per meter Kelvin, violet memiliki performa yang sedikit lebih tinggi. Bahkan ya terlalu sedikit ya kalau kita lihat. Dan lagi-lagi semua hasilnya ini sebenarnya kalau kita lihat scoring dan gap-gapnya itu semua, jarak-jaraknya itu sangat tight sekali, sangat rapat sekali. Bahkan kalau kita kalau kita melihat dari persentase, selisih yang terjadi ya bisa kita anggap ini bisa diabaikan secara skor. Ya, untuk membuktikan bahwa tidak ada perubahan pada CPU package power ketika kami melakukan bench, kami tampilkan grafik kondisi CPU package power saat benchmark pada setiap thermal pasta. Di sini referensinya ada di 200 watt dengan idle di 19 watt, rata-rata di angka 150 sampai 155, sedangkan untuk angka tertinggi ada di 205. Jadi maksimum selisih antara ya 5 watt saja. Ini artinya ketika kami menguji, kondisi prosesor itu bisa dikatakan hampir sama pada setiap pengujian thermal pasta. Kesimpulan dari kami, pertama dari hasil pengujian, spesifikasi yang tertera di website segala macam itu, yang ada data-data thermal conductivity lah, thermal resistance atau thermal impedance lah, ada lagi yang namanya voltage breaking point lah, segala macam. Pada akhirnya itu menunjukkan performa yang tipis-tipis saja. Ini pada pengujian pada prosesor dan sistem yang kami gunakan dengan ambient temperatur yang kami gunakan. Kombinasi atau ramuan dari masing-masing vendor dari thermal pasta ini itu akan sangat mempengaruhi performa tentunya, ya. Serta besarnya hambatan bahan yang bereaksi dengan thermal pasta itu sendiri. Base dari PL360 itu kan pure tembaga, ya. Jadi bisa jadi ada reaksi yang berbeda antara masing-masing thermal pasta tergantung dari ramuan yang dilakukan oleh si vendor itu sendiri. Kesimpulan kedua, ya semakin rendah density atau viskositas, semakin mudah untuk disebar. Namun juga memiliki kemungkinan untuk mengalami pump out effect. Apa itu pump out effect? Di mana thermal pasta mengalami pergeseran dari sisi tengah tadi, yang ada di tengah dari prosesor itu bergeser ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Berada pada ujung-ujung dari IHS si prosesor. Ini akibat mengalami perubahan temperatur yang terus-menerus sehingga menyebabkan bahan-bahan tadi itu bergeser. Ini biasanya terjadi pada thermal pasta yang memiliki viscosity kecil atau dia lebih encer. Meskipun yang kami tahu kejadian pump out effect ini sering terjadi pada jenis prosesor yang tidak memiliki integrated heat spreader. Contohnya di prosesor pada notebook ataupun GPU pada kartu grafis. Tapi ini juga tidak berarti bahwa thermal pasta yang lebih sedikit kental atau agak sulit untuk disebarkan itu akan totally free dari pump out effect. Enggak, ini hanya sekedar pengalaman dari referensi yang kami baca dari berbagai review tentang thermal pasta dan juga referensi-referensi luar yang kami dapatkan. Kesimpulan berikutnya, perubahan bahan atau perbedaan bahan pada setiap vendor dari thermal pasta yang dalam pengujian ini kami lakukan, itu juga dapat mengakibatkan atau merubah operasional temperatur dari thermal pasta itu sendiri. Kita lihat ada dua thermal pasta, Hydronaut dan juga Cryonaut, yang mampu beroperasi di angka minus 200 dan minus 250 derajat Celcius. Ini buktinya bahwa mereka memiliki campuran bahan yang spesial dibandingkan thermal pasta lainnya. Tetapi performanya pada kondisi ambien itu tidak jauh berbeda dengan thermal pasta lainnya yang tidak mampu beroperasi di bawah minus 200 derajat Celcius. Kami harus highlight juga pada kesimpulan ini bahwa pengujian ini tidak memberikan informasi ataupun ada data tentang berapa lama sih durabilitas thermal pasta ini. Karena itu sulit untuk dibuktikan, butuh waktu lama. Jadi tolong jangan bertanya di kolom komentar, bertanya, 1 tahun masih kuat nggak ya? 2 tahun masih bisa nggak ya? Itu kami tidak memiliki jawabannya. Dan kami rasa tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan yang seperti itu. Kami juga melakukan disclaimer di kesimpulan ini bahwa pengujian performa thermal pasta yang kami lakukan itu bisa berbeda pada kondisi yang teman-teman pakai. Tergantung dari prosesornya, tergantung dari cooling yang digunakan, tergantung dari kondisi ruangan, ya banyak sekali faktor
parameter yang bisa berubah sehingga hasilnya bisa tidak sama dengan hasil yang kami lakukan. Tapi satu hal yang pasti, ya, temperatur yang ada di prosesor-prosesor modern, contohnya seperti Ryzen 7000 bahwa auto 90 derajat atau auto 95 derajat atau bahkan auto 100 derajat Celcius, itu tidak terjadi pada pengujian yang kami lakukan. Demikian konten yang bisa kami hadirkan untuk teman-teman, semoga berguna, semoga ada pandangan baru tentang thermal pasta. Sekali lagi kesimpulannya kami kembalikan ke teman-teman yang melihatnya, apakah mau memilih yang mana. Kami tidak bisa menunjukkan mana yang terbaik karena hasil menunjukkan perbedaan yang sangat-sangat tipis sekali. Ya, kalau pendapat kami pribadi dari hasil ini, ya semua thermal pasta sama. Tapi sekali lagi, apakah selisih yang terjadi, gap temperatur atau gap performa yang terjadi itu menurut teman-teman itu akan signifikan, berguna, yaitu keputusan ada di masing-masing teman-teman. Ya. Sampai di sini konten kali ini. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi yang baru dari channel kami. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.